Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Seperti biasa, kenapa kita harus membahas fundamental saham? Jadi disebabkan kita harus membahas fundamental saham itu dikarenakan untuk bisa investasi dengan aman, nyaman, dan tidak takut akan suatu saham yang sudah kita investasikan. Dengan kata lain, kita investasi dengan kenyamanan, bukan dengan ketakutan. Untuk itulah kita perlu memahami suatu saham berdasarkan fundamental sehingga suatu saat agar saham yang kita investasikan itu terus-menerus menghasilkan atau memberikan keuntungan yang bagus untuk kita. Oke, tidak perlu diperpanjang. Langsung saja kita bahas dulu. Net TV. Net TV ini adalah perusahaan TV. Berdasarkan teknikal kita belum bisa kita hitung, dia masih beberapa bulan. Namun dari sini kita bisa melihat dia mulai reversal. Berdasarkan teknikal, dia turun ke 400 sekian kemarin itu, 448. Terus dia naik lagi ke 535 dari harga 640. Bagaimana profilnya? Profilnya itu di masyarakat 3,26%. Kita lihat dari fundamentalnya itu equity-nya hanya 77 miliar, sedangkan liability-nya itu 1,76 triliun. Artinya lebih besar utang daripada modal. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri, sudah 22 kali dari modal ya. Utangnya 22 kali dari modal. Dari segi PBV udah 115 kali dan per minus 14 kali. Berdasarkan fundamental, saham ini ya cukup mahal. Utang yang sangat besar ya. Jadi teman-teman patut pertimbangkan untuk apa investasi di sini. Kenapa? Harus punya alasan ya. Terus yang kedua itu ada sama Good School Plantation GZCO ini dari kemarin udah 3 hari kita bahas, dia masyarakat 30%. Cuman harga dari teknikal tuh harganya masih 0,76 kali ya. PBV maksud saya udah hampir mendekati 25% lagi mendekati angka 1. Utang hanya 1 kali atau 100% dari modal yang dia miliki. Dia hanya kerugian yang per kuartal dia masih untung di kuartal 3, sedangkan total dari keseluruhan 2021 dia masih minus Rp8 per saham. Dan itu bisa saja berbalik arah jika nanti di Q4 keluar laporan keuangannya itu EPS-nya itu berapa. Misalnya keluar EPS di atas Rp8, dia akan mengalami plus kembali. Ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya kita lihat teknikalnya sedikit aja. Dia sudah breakout dari harga 72 itu sudahlah dari kemarin, udah 2 hari ya. Ya dari 72 ke 81 dari tanggal 8 Februari dia sudah mulai breakout ya. Dari tanggal 9, 8, 9, 10 dia terbang, dia di 10 ya, 10 hari ini ya. 10 kemarin, 10 naik terbang, terus turun lagi setengah, hari ini terbang full ya. Gak ada turun-turun ya. Oke. Mantap nih. Bagi yang udah masuk di 70 hari, selamat ya. Udah banyak nih, dari 67 ke
120 artinya dia hampir beggar ya teman-teman. Hampir beggar ini. Terus kita lanjut ke NICL. NICL ini baru 6 bulan juga IPO-nya. Dan harganya di bawah ya. Dia dari September Agustus 2021 harganya sekarang di 6, maksud saya sudah di 79 lagi. Kemarin dia sempat di 62 di bulan Februari. Sekarang sudah mulai reversal. Apakah betul-betul reversal? Dari segi teknikal kita lihat dia sudah reversal, tapi belum sempurna. Apakah udah? Kalau misalkan dia bisa di atas 100 baru nanti dia benar-benar reversal, tapi udah kejauhan ya. Udah kejauhan. Tapi kalau kita lihat nanti di chartnya mungkin lebih bisa membantu, karena di sini kita hanya lihat sekedarnya saja ya. Dia menandakan reversal. Terus dari profilnya masyarakat masih 20%. Masih oke. Dari segi EPS 3 rupiah per saham. Dari PBV cuma 34 rupiah. Berarti di saat dia masuk, di saat dia IPO dia dihargai 100 rupiah dengan keuntungan pemegang sahamnya 70 rupiah per saham ya. Dia sudah dua kali harganya dari harga yang sebenarnya. PBV-nya ROE-nya 9%. Ya, keuntungannya masih ada di 9% di sini. Per-nya 22. Ya, kalau berdasarkan rumus Warren Buffett 22 kali 2 44 bagi 2 22. Ini sudah mahal menurut Warren Buffett ya. Dan DER-nya masih kecil 15%. Case-nya lumayan gede di atas 100% ya. Oke, beginilah dia kondisi NICL ya. Kayak rumus kimia aja itu. Oke, kita lanjut. Kita lihat Aba Mahardika. Aba Mahaka Media ini sudah mulai reversal dari harga 272, dia mulai reversal. Ini secara standar aja ya kita lihatnya. Terus secara teknikal biasa aja kita lihat dia mulai reversal atau buy and weakness di 380. Dia sanggup atasnya lagi, itu udah bagus itu. Bisa menuju ke 488. Terus kita lihat kayak mana profilnya. Profil masyarakat masih 30%. Dia masih sangat bagus untuk sebuah perusahaan. Equity-nya 223 miliar. Liability-nya lebih besar daripada equity. Di sini lihat perbandingannya itu DER 167%. PBV-nya sudah 4 kali dan per-nya sudah 43 kali. Berdasarkan fundamentalnya termasuk sahamnya sudah mahal. Ya. Namun berdasarkan teknikal dia masih oke. Oke, kita lanjut di energi. Energi sudah sempat juga kita bahas, dia sudah breakout dari harga 130 ini dari satu tahun terakhir. Apakah dia bisa breakout dari itu? Nanti kita lihat, sepertinya belum ya, karena dia di 161 di Januari 21, harganya pernah 162, sekarang 161. Kalau sempat bisa breakout dari itu, berarti artinya dia breakout lagi nih dari high resistennya kemarin di Januari 21, bisa jadi dia naik lagi. Kalau nggak bisa ya bisa jadi dia turun lagi ke 124. Ya itu tergantung dari kekuatannya. Di profilnya publik 53% sudah melebihi. Ini hati-hati teman-teman ya. Teman terus pantau ini jangan sampai 60% atau di atasnya. Teman-teman harus langsung amankan posisi. Dari segi fundamentalnya per-nya masih 11 dan PBV 0,56 kali. Utangnya 128%.
udah di atas rata-rata ya, rata-rata 100%, ke bawah dia yang paling bagus utangnya. ROE-nya kecil 4,93%. Ini termasuk saham dalam grup Bakri ya teman-teman. Energi sudah kita bahas 2 malam terakhir sepertinya. Teman-teman bisa lihat juga di video 2 malam sebelumnya ya. Oke, kita lanjut. Ada kuas. Kuas ini apa nih? Saya baru lihat ini kuasnya untuk ngechat. Kuas nih IPO di 25 Oktober 2021. Artinya dia masih juga baru, dalam 5 bulanannya baru IPO, masyarakat 30%, oke, masih oke lah. Kita lihat liability-nya, ini gorengan banget ini. Dia equity-nya cuma 51 miliar, terus utangnya 155 miliar. Artinya dia 3 kali daripada modal utangnya, 300%, ya kan. Saya belum lihat DR-nya, sudah tahu. ROE-nya lumayan tinggi, 11%. Kalau dari segi PBV saya nggak bisa baca dari RTA ini, karena kenapa? Karena kita belum lihat ini berapa sahamnya. Dia sebanyak 1,22 miliar, 1,292 miliar total lembar sahamnya. Nah, 1,2 miliar dibagi dengan 51 miliar ini bagi dengan 1,292 miliar. Nah, mungkin dari segi harga dia masih murah ya secara fundamental ini. Jarang-jarang ada dapat saham yang murah begini baru IPO ya. Cuman hanya saja ini gorengan teman-teman. Itu market cap-nya masih 100 miliar aja. Apa ciri-ciri gorengan? Ciri-ciri gorengan itu mudah untuk naik turun, volatilitasnya itu sangat tinggi ya. Naik kadang arah, turun kadang ARB, ya itu masuk salah satu ciri-cirinya ya. Karena EPS-nya itu Rp456 per saham ya. Cukup bagus ini kalau menurut fundamental. Tapi teman-teman coba cek lagi apakah ini betul-betul sahamnya betul-betul bagus. Coba buka laporan keuangannya di EDX. Kalau saya lihat di sini ya fundamentalnya bagus ya. Hanya saja kekurangannya itu di utangnya 3 kali lebih besar daripada equity. Oke, kita lanjut. Tadi di kuas, sekarang ADMR. ADMR 1 tahun terakhir dia masih IPO-nya Sekuritas and Special Monitoring ya. Ini di monitor oleh salah satu sekuritas, katanya masih sangat spesial ya kan. Dia publiknya 16%, nggak sampai 20% ya. Harganya sudah naik, itu sangat tinggi. Kalau ditanya pernya ini lumayan tinggi udah. Hanya saja dia minus 10% ya. Labanya minus 10%. Kalau teman-teman masuk berdasarkan fundamental, ini nggak ada fundamentalnya sama sekali. Dia net profitnya rugi 29 miliar dolar. Operasi profitnya rugi 29 miliar US dollar, ya kan. Ini US dollar ya, bukan rupiah. Jadi teman-teman kalau untuk lihat fundamental belum bisa masuk ke sini. Kalau value investor nggak bisa. Tapi kalau teman-teman masuk berdasarkan teknikal untuk trading itu terserah kepada teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. ESIP. ESIP ini ya dia sudah naik tinggi ya, 30% dia dari Oktober 2021 sudah naik 300% berdasarkan teknikal ya. Berdasarkan harga. Dan sekarang dia harganya itu sudah 2 kali, pernya juga 85 kali. Kalau dari segi fundamental saham ini sudah lumayan mahal ya. DR-nya 57%. Masyarakat di 33%. Tadi udah. ESIP, SKMI sudah kita semalam sudah kita lihat fundamentalnya. Teman-teman bisa buka lagi video sebelumnya. Di Indi, bagaimana keadaan Indi?
Ini setahun terakhir itu dia udah naik dari 1620 ini ke 2152. Sekarang dia sudah breakout lagi. Dia menuju ke 2330 maksud saya. Kalau sanggup melewati 2330 baru naik di atasnya lagi berdasarkan teknikal ya. Profilnya masyarakat 31%. Dari segi harga dia sudah VV-nya sudah 1 kali, pernya minus 100 kali, utangnya sudah 400 kali. Dari segi fundamental ini udah kurang bagus. Berdasarkan fundamental kinerja dia itu sudah kurang bagus. Cuman kalau berdasarkan mungkin ada isu-isu dari news, saya tidak melihat news ya, saya hanya melihat dulu keuangannya dan kinerja dia bagaimana. Otomatis kalau misalkan kinerja bagus, semua orang akan percaya dia bisa punya impian segini. Tapi kalau tidak ada kinerja, saya tidak bisa mempercayainya karena kita harus berdasarkan kinerja ya teman-teman. Kita lanjut di BGTG, Bank Ganesha bagaimana? Profilnya itu 57% masyarakat. Dari segi PV-nya sudah 2 kali, pernya sudah 380 kali. Saya hanya sekedar aja membaca karena ini sudah termasuk saham yang valuasinya mahal ya. Cipero sudah kita bahas di dua malam berturut-turut ya. Cipero ini teman-teman bisa lihat lagi, dia masih reversal, belum breakout dari harga 126 ya. VV-nya sudah mahal, pernya masih bagus ya. Walaupun VV sudah 2 kali, pernya masih 2 kali. Itu masih sangat bagus dalam suatu saham. Dalam 2 tahun dia bisa membalikkan modalnya kembali. Dawit bagaimana? Ada 2 lagi sahamnya ini, Dawit sama 56% Dawit di masyarakat ini sudah lebih hati-hati ya teman-teman. Kalau sempat lebih dari itu sahamnya sudah agak susah untuk bergerak ke atas ya. Dari segi PV-nya masih 0,70 kali, masih di bawah 1, berarti harga dia itu sekitaran tambah 30% lagi, sekitar 400 sekian gitu ya. Dia sekitar 450-an bisa jadi. Pernya minus 8, dernya cukup besar 461% ya. 4 kali lebih dari modal yang dimilikinya. Oke, kita lanjut satu lagi, itu ada MNCN. MNCN ini media MCTV juga termasuk ya, sekitar 47%. Bisa jadi MNCN ini salah satu yang paling bagus di MNCTV, di grup MNC maksud saya. Ini saham yang paling bagus, dia VV masih 0,87, per masih 6 kali ya. Cuma kenapa belum naik? Ya mungkin belum waktunya. Kalau MNCN ini saya akui dia memang dalam segi fundamental dia masih sangat bagus ya teman-teman. Tapi saya tidak mengatakan yang MNC yang lain, tapi hanya saya ini aja MNCN yang memang kebanyakan daripada investor memilih MNCN yang ini ya. Walaupun dia belum naik harganya, tapi fundamentalnya masih bagus, masih oke. Dari segi teknikal kayak mana, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Dia masih reversal ya, dari harga 881 sekarang masih reversal. Kalau tembus 953 bisa ke 970 dan seterusnya sampai dia kalau bisa breakout dari 10, maksudnya dari 1025 itu semakin bagus, dia bisa baru terbang bebas ke angkasa ya. Oke, segitu dulu malam ini. Kita reviewnya, besok bursa tutup, mungkin besok kita akan review saham-saham yang valuasi yang sangat murah-murah apa saja, itu di next di video selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi pentingnya itu untuk kita analisa fundamental itu untuk ketenangan hati dan jiwa dalam berinvestasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga teman-teman cuannya banyak dan semoga teman-teman rezekinya tambah terus. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video yang akan datang.
Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.